Pemirsa, hari ini merupakan hari pertama tes pramusim MotoGP yang akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. 24 pembalap siap menjajal sirkuit Mandalika selama 3 hari. Sebanyak 24 pembalap dari 12 tim MotoGP siap menjajal lintasan baru di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika ikut menggelar tes pramusim MotoGP musim ini. Tes digelar usai uji coba di sirkuit Sepang pada akhir pekan lalu. Para pembalap MotoGP terlihat antusias menjalani tes pramusim di hari pertama. Kemarin para pembalap sudah melakukan sesi track walk atau mengenal lintasan dengan berjalan kaki melintasi sirkuit sepanjang 4,3 km. Di sirkuit Mandalika sendiri ada 17 tikungan yang akan dilintasi Marc Marquez dan 23 pembalap lain. Tes pramusim MotoGP digelar di sirkuit Mandalika mulai 11 hingga 13 Februari 2022. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Irwansyah, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana keseruan tes pramusim MotoGP hari ini, kita akan terhubung dengan reporter TV One Irwansyah. Baik, Irwansyah, sudahkah diketahui siapa yang tercepat dari hasil tes pramusim MotoGP hari ini? Baik, dan pemirsa TV One, untuk hasil pramusim yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah tadi. Untuk yang dari 24 pembalap ini yang berada di urutan pertama pada pre-season kali ini Zarco dengan unggul 1 jam 44 menit. Kemudian disusul oleh Jack Miller, kemudian Francesco Bagnaia, dan berada di posisi keempat maksud kami. Kemudian disusul juara bertahan MotoGP Fabio Quartararo, sementara Marquez sendiri berada di posisi ke-9. Saat ini sedang berlangsung sesi latihan setelah tadi balap awal dilakukan selama 1 jam 15 menit. Kemudian untuk saat ini sedang berlangsung di belakang saya latihan hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah nanti. Kemudian bisa saya tambahkan sedikit untuk pengamanan dari Polri mengerahkan sekitar 3.000-an personel gabungan dan Kapolri sendiri sudah melakukan pengecekan pasukan sekitar 1 jam yang lalu langsung ke Mandalika. Demikian Yaumi. Baik, sejauh ini bagaimana dengan antusias para penonton baik yang di dalam sirkuit dan juga mungkin di luar sirkuit sendiri, Irwansyah? Untuk saat ini karena hari pertama tidak begitu padat dari kondisi di sirkuit Mandalika saat ini. Yang terlihat hanyalah dari petugas-petugas dan tim pengamanan. Mungkin di hari kedua dan hari ketiga sesi latihan besok akan ada penambahan dari kunjungan dari penonton, Yaumi. Baik, sejauh ini bagaimana skenario yang dilakukan oleh petugas pengamanan di sana, mengingat beberapa hari lalu dilakukan simulasi dan juga ada beberapa jalan yang ditutup untuk gelaran dari tes pramusim hari ini ya, Irwansyah? Ya, oke. Dapat saya kabarkan untuk sistem pengamanan kemarin sudah dilakukan simulasi. Di bagian dalam di sebelah kiri saya adalah lapangan helipad, di mana di situ ada helikopter dari Polri serta helikopter dari Basarnas. Untuk di bagian depan saya di pintu masuk dari sebelah kiri terdapat 2 checkpoint yang dijaga oleh tim gabungan Polri, TNI, dan tim gabungan kekuatan lainnya. Sementara di sebelah kanan yang merupakan jalur bypass dari Bandara Bizam juga ada terdapat 2 checkpoint yang disiapkan sehingga untuk kemacetan hari ini tidak terlihat sama sekali, Yaumi. Demikian. Baik, bagaimana dengan pelaksanaan protokol kesehatan di sana, Irwansyah?
Dapat saya kabarkan sekitar 1 jam yang lalu, Pak Kapolri dan Gubernur Nusa Tenggara Barat sudah melakukan cek masalah protokol kesehatan di semua checkpoint dan pintu dilengkapi dengan peralatan untuk protokol kesehatan. Kemudian setiap termasuk dari tim media sendiri melakukan swab antigen setiap kita masuk ke dalam media center, dan begitu pula dengan teman-teman yang di pedok semuanya dilakukan swab antigen. Apabila terdapat yang reaktif, maka secara otomatis tidak diizinkan untuk masuk ke dalam arena ini, Yaumi. Demikian. Baik, terakhir nih, dengan antusias warga yang mungkin ingin menonton di luar sirkuit sendiri, apakah seperti pada gelaran balapan sebelumnya yang begitu banyak warga menonton di luaran sana, Irwansyah? Ya, ini bisa saya lihat dari sini, ada bukit di depan saya persis yang bisa secara langsung bisa melihat sirkuit. Terlihat cukup padat dari warga yang menonton dari atas bukit. Kemudian dari lalu lalang kendaraan pengangkut juga terlihat cukup padat. Namun demikian suasananya masih belum begitu padat, Yomi. Masih terlihat lengang. Mungkin di hari kedua besok dan lusa kemungkinan akan ada penambahan, Yomi.